Perjalanan menuju makam Waliullah tertinggi yang ada di puncak Gunung Rengit, Desa Ngrajeng, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tepat di mana kita mengambil video saat ini, kita berada pada ketinggian kurang lebih 480 meter dari permukaan air laut. View di puncak Gunung Rengit ini sangat indah sekali. Tak heran jika muda-mudi dari berbagai macam kota banyak berdatangan untuk menikmati keindahan view di puncak Gunung Rengit ini. Bagi Anda pecinta wisata religi sekaligus yang mencintai pemandangan alam, Gunung Rengit adalah salah satu pilihan yang sangat tepat untuk dikunjungi. Di sini Anda semua akan dimanjakan oleh udara yang sangat sejuk sekali dan pemandangan alam yang sangat indah mempesona. Dan tentunya sangat tidak menguras kantong karena di sini gratis untuk umum. Kabupaten Tuban terkenal dengan sebutan Bumi Wali. Semua itu memang tidak bisa dipungkiri. Kota Tuban mempunyai segudang sejarah tentang Waliullah atau kekasih Allah, baik yang hanya sekedar sebagai persinggahan, pertapaan, bahkan tidak sedikit Waliullah atau kekasih Allah yang lahir di bumi Tuban ini. Salah satu bukti sejarah tersebut adalah makam yang kita kunjungi saat ini, yaitu makam Mbah Sotiko. Menurut keterangan di masyarakat, Mbah Sotiko ini adalah murid kinasih dari Sayyid Abdullah Asy'ari bin Sayyid Jamaluddin Kubro, atau lebih termasyhur di masyarakat Tuban dengan sebutan Sunan Bejagung Lor. Mbah Sotiko ini diyakini juga oleh para warga setempat sebagai salah satu yang membuka perkampungan di Desa Ngrajeng, sekaligus salah satu penyiar agama Islam di Desa Ngrajeng, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. Hati-hati, hati-hati. Sing makam perempuan sing ndi, Pak? Oh, iki makam. Sinten iki namine, Pak? Mbah Sekar Arum. Oh, niki makam Mbah Sekar Arum. Mbah Kimpul. Yang ini makam Mbah Kimpul. Saat ini kita ditemani oleh salah satu pengurus makam Mbah Sotiko. Insya Allah nanti kita akan menggali lebih dalam, berbincang dengan salah satu pengurus makam Mbah Sotiko ini. Marati wong. Harus beda njaba nek kunci marati. Mate pola nang lah kunci ora tak tuduhan iki. Kuncine tok ora. Sak kunci sak polian. Ya utang beda. Apa ya alhamdulillah ya. Tapi ya ngono, ya kurang
pedoman ya kuwi. Ngono nek barang-barang elak ya tetep nek barang hasil yang bergawe halal tetep paham. Perlu berusaha ya, kita perlu, tapi nggak paling kecil. Ya paling kan ada keyakinan kuat. Ini gantiannya ya, hilang tenang aja. Hilang tenang aja. Iya, tuh hilang tenang. Kami selaku pengurus itu hanya pada waktu dulu ya tetap diadakan istilahnya khol, tapi dengan sebutan lain yaitu manganan. Pada sekitaran 15-an tahun lah itu ada seorang kiai yang termasuk dianut untuk wilayah Rejeng. Karena apa? Karena beliau itu termasuk kami disebut kami termasuk ulama, itu kiai yang sepuh dan bisa dipertanggungjawabkan mengenai tentang apa syariat tentang yang diajarkan. Karena apa? Dia termasuk istilahnya guru-guru kami yang di wilayah Rejeng. Karena apa? Murid-muridnya termasuk santri khususnya dari Rejeng itu banyak yang ngaji berguru di beliau, yaitu Mbah Solehkan Musi yang pada awal-awalnya itu sekitaran 13 tahunan kurang lebih itu di beliaunya mengaji di Walimatul Urus di tempat muridnya. Pada saat itu dia belum tahu tentang makom yang ada di wilayah sini. Akhirnya dia pulang setelah di malamnya entah ya pernah didatangi ya orang berempat yaitu Mbah Sotiko, Mbah Himul, Mbah Kimpul, Mbah Sekarung. Datang ke rumahnya Mbah Solehah. Akhirnya dia kesini lagi menanyakan dari kepengurusan, dari orang-orang istilahnya dari pemuka agama di sini lah, yaitu Bapak Zainal Arifin. Akhirnya tanya apa ada di wilayah ini, ada makom, ada ya Mbah Himul. Akhirnya dia memberi saran tetap berdasarkan yang lebih baik ya istilahnya ditengerilah ditandai atau dibuatkan perumahan paling enggak. Cukup. Pada tahun itu masih kecil ini, sekitar sekian. Masih pakai kayu atau? Ya, pakai sudah cukup tapi kecil sekitar seperti gubuk gitu itu. Setelah itu ada perubahan katanya. Setelah itu ada makomnya Mbah Sotiko itu terkena pandasi, itu katanya pandasi. Nah akhirnya dia itu datang lagi ke sana, mau berkian, akhirnya gitu. Nah itu loh. Akhirnya terus menerus akhirnya dia itu bercerita terus orang-orang yang ada di termasuk Mbah Sotiko, Mbah Himul ini ceritanya gimana tuh sampai sedemikian itu. Akhirnya dia itu memberitahu pada kami pada saat itu ya di sini memberikan penjelasan kalau masalah silsilah dan keturunannya dia enggak mengatakan begitu. Yang disampaikan Pak Mbah Solehkan itu ini makomnya Mbah Sotiko itu aslinya itu dari Yaman Hadramaut ya itu. Terus Mbah Himul, Mbah Kimpul, Mbah Sekarung itu asli dari Perunggan dari Tuban. Pada awalnya itu yang awalnya yang kelihatan dari cerita itu kita mengambil kesimpulan bahwa orang yang dikubur di sini di makamah di situ Mbah Himul dulu dan Mbah Sotiko, Mbah Himul, Mbah Kimpul, Mbah Sekarung yang di bawah. Kemungkinan gitu. Yang di luar itu Mbah Kimpul, Mbah Sekarung, Putri Sekarung.
Mbah yang barat itu Mbah Sotiko, yang timur Mbah Imul. Mbah Imul. Mbah Imul. Imul. Ya, saya kembali kepada cerita awal, yaitu mengenai tentang Mbah Sotiko, Mbah Imul, Mbah Kimbul, Mbah Sekar Arum. Ini pada saat dulu itu katanya orang-orang Jawa itu ya katanya dari Tuban, karena pada saat peperangan dia itu setelah terjadi peperangan di Tuban akhirnya dia itu zilah mencari tempat yang lebih tinggi untuk Dan keamanan tinggi, ya. sampai singgah itu singgah di mana-mana. Ada cerita, ada sumur Sotiko di kalangan, ada yang membuat digerebakan juga, ada ceritanya itu semua. Itu ini Pak apa istilahnya gitu? Tempat tilahnya itu. tilahnya. Tempat tilahnya itu ya orang-orangnya di sana itu pernah cerita ada sumur kalangan di desa Gesian itu ya, ada buatan katanya buatan Mbah Sotiko. Akhirnya sampai naik mencari kurang dari arah utara mencari dari lebih Tuban, tinggi, akhirnya dari Tuban itu mencari lebih tinggi singgah di Beseren, sampai singgah di ini ada sebutan serut, menyerut, ada serut itu ada ceritanya. Terus mengawali kembali kepada awal cerita dari ini ya, dari itu Mbah Sotiko itu menurut versi Mbah Yelikan ya, sudah saya sampaikan tadi, yaitu keturunan yang keluarganya itu dari Yaman Hadramaut, yang pada dulu pada saat sebelum sini itu dia datang ke sini, dia berguru pada Mbah Abdul Asari, itu disebut dengan Sunan Bejagung Lor. Oh, Sunan Bejagung Lor. Muridnya Sunan Bejagung Lor. Muridnya Sunan Bejagung. Oh, okay. Pada dulu kan Mbah Imul dan Mbah Imul itu berguru, termasuk muridnya Mbah Hasan Besari. Terus yang Mbah Sotiko mencari guru yang mufti, yang kata orang sekarang ya sufi, yang mufti itu mendapat guru yaitu Mbah Abdul Asari, itu Mbah Hasan Besari itu. Akhirnya di situ mencari sama-sama mencari tempat yang untuk uzlah menyendiri, dia yang tenang. Akhirnya disuruh menyusul Mbah Imul di sini. Akhirnya Pak Citra, berkaitan dengan apa mungkin karomah beliau, mungkin bisa diceritakan sedikit mungkin. Nah, masalah karomah. Oh ya, masalah Beliau karomahnya ini, okay. Salah satu itu yang mulai di karomahnya ya, dari karomahnya yang sudah nyata, mulai dari keturunan bapak saya terutama dari orang-orang tua dulu itu zaman G13 PKI. Granat ora iso muni. Oh, granatnya Granat culi. Antem gak muni. Sampai ngono. tidak bisa meledak ya. Subhanallah. Iki anak karomah. Terus kedua, karomah yang kedua terutama Desa Rejeng itu dijauhkan dari bala. Insya Allah dijauh. Ya saya punya keyakinan selakinya ada orang-orang wali ya Allah, tetap desa itu aman dari bala apapun. Amin. Khususnya Desa Rejeng, umumnya wilayah sekitar. Insya Allah juga bisa karomah itu banyak. Karena apa? Yang saya ketahui, karena di desa kami melihat dari karomah dan barokahnya kita menghormati khol dan lain sebagainya pada mengenai makom ini, terutama desa kami, Desa Rejeng ini ya si ijuru-yuru loh ya. Amin. Kelihatan. Bukit Ngereket, Desa Rejeng, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ya. Untuk apa? Tujuannya ini untuk menjadi desa religi. Wisata religi Ya, desanya juga wisata religi rencana. Oh, desanya langsung ya? Desa juga wisata religi. Kemungkinan insya Allah desanya juga menjadi desa religi. Saya juga pemerintahan desa juga. Ini saya desa dari himbauan dari pimpinan kami, kita kepada Desa Rejeng untuk wilayah
Rengisa ini dijadikan wisata religi Sekaligus dan desa sekaligus religius. kalau bisa desa kami menjadi desa religi yang Amin, amin, amin. menjadi dari desa ya baldatun thayyibatun walaupun kubur. Amin, amin, amin. Mendapat apa? Mendapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Waktu sudah sangat sore sekali. Kita harus turun gunung dulu. Sambil melihat pemandangan yang sangat indah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ini. Larangan asli. Nek menurut para wong ahli trawangan kene iki nek ono barang. Oh, enten sing penunggu nih. Ahli trawang. Ini zona apa zona? Ora iki zina. Zina merah kanggo sing zina ijo. Ora merah. Makom lah, istilahnya makom, Are makom Mas. makom mulia. Ketoke. Nek ketoke gak Toge ayam ikan toge goreng lebih disambel nomi goreng dibakar emang iso ada ikan dibakar gak enak soalnya digoreng